Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Recording in progress. wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La nabiyya ba'da amma ba'du. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati, saya muliakan Prof. Bahar bersama Ibu, Prof. Isom, dan juga semua yang hadir pada acara wiridan pada malam hari ini. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita memiliki kekuatan dan juga kesehatan. Sholawat dan salam kita persembahkan kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minat dulumat ila nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya petunjuk hidayah, sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Ibu dan bapak-bapak sekalian, kita sore hari ini, malam hari ini masih bisa bersilaturahim. Kegiatan rutin kita setiap 2 minggu sekali di hari Sabtu malam Ahad. Ini memang penting, walaupun lewat Zoom, lewat virtual, kita bisa sedikit melihat wajah-wajah kita semua, sehingga bisa menghilangkan rasa rindu kita sebagai saudara kandung dalam beragama. Rasanya nikmat sekali. Pada malam hari ini, Prof. Bahar selaku Ketua DPD Jamiatul Islam yang Jawa Timur meminta saya untuk mengurai tentang bagaimana memerdekakan nikmat zat dan rasa ini dari belenggu hawa nafsu dunia setan. Ternyata memang hidup ini tidak gampang sebenarnya itu. Hidup ini yang hanya sebentar sebetulnya itu. Kalau di surat 70, Ma'arij ya kalau tidak salah, ayat 20 itu digambarkan satu hari akhirat itu sama dengan 50.000 hari dunia. Satu hari akhirat itu sama dengan 50.000 hari dunia. Berarti kalau kita ini berusia 100 tahun, dibandingkan dengan waktu di akhirat, sehari, dia waktu di akhirat, maka hidup kita ini sama dengan hanya satu hari akhirat. Singkat banget sebetulnya. Tapi yang singkat begini ini kita seringkali lupa. Dan memang lupa itulah yang sesungguhnya menjadi sesuatu yang membahayakan keselamatan kita. Yang membahayakan keselamatan kita ini kan karena kita ini lupa. Maka dianjurkan kita ini untuk ingat. Yang bahasa Qur'annya itu adalah zikir. Untuk mensucikan hati kita ini, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sangat beruntung orang yang mensucikan dirinya dengan ingat dan sholat.
Ingat, ternyata itu kuncinya, itu salah satu diantaranya itu adalah ingat. Ingat dan sholat. Ingat waktu kita ini hanya sebentar. Hanya sehari kalau dibandingkan dengan hari di akhirat itu sama dengan sehari saja tidak ada. Itu kalau 1 tahun, 100 tahun. Nah karena itulah maka wiridan kayak begini menjadi penting. Pada diri kita ini sesungguhnya ada 2 unsur. Ialah unsur jasmani dan unsur ruhani. Yang selalu kita dengarkan dari ayat itu, jasmani itu digambarkan dari surat Al-Hujurat ayat 13 itu. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arufu. Ini menggambarkan yang diturunkan dari, yang dilahirkan, yang diciptakan dari ibu dan bapak itu adalah yang berupa fisik, tapi fisik ini belum sempurna. Fisik itulah jasmani. Lalu kemudian disempurnakan dengan dikabarkan di surat As-Sajdah ayat 9 itu summa sawahu wa nafakha fi min ruhani dan jasmani. Agama sebetulnya lebih tertuju kepada menyelamatkan ruhani. Agama itu lebih tertuju pada menyelamatkan ruhani yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh manusia. Kalau yang bisa diselesaikan sendiri oleh manusia, itu agama ini tidak terlalu ikut-ikut. Hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia itulah yang diurus oleh agama ini, ialah persoalan ruhani. Sederhana sekali sebetulnya, tetapi ini kadang memerlukan pemikiran yang lama dan mendalam. Apa iya? Tapi kalau kita membaca Al-Quran dari surat Al-Fatihah sebanyak 114 surat sampai An-Nas, kita baca berulang-ulang, memang isinya itu adalah untuk menyelamatkan ruhani yang gaib. Yang gaib, agama itu adalah yang gaib. Kalau jasmani sebenarnya itu kita sendiri saja bisa sebetulnya itu. Dan ini sudah ada bukti. Saya selalu ceritakan Korea, saya ceritakan itu China, Jepang, itu kan ada agama. Amerika Serikat, Eropa, bahkan negara yang paling membenci agama seperti Rusia, itu ya maju. Ekonominya ya maju, bangunan-bangunan kampusnya juga maju. Lalu kemudian berbagai fasilitas sosial juga maju. Ketika saya di Rusia itu pagi-pagi itu kota itu kalau kita subuh ya di sana itu sudah ada petugas yang dengan tank yang diisi oleh air itu menyemprot seluruh jalan-jalan di kota itu. Tentu banyak tank, mobil-mobil tangki gitu kan. Untuk apa itu? Agar masyarakat ini tidak terganggu. Coba, justru di negara yang tidak beragama ini punya pikiran kayak gitu. Memelihara masyarakat itu agar tidak terganggu dengan debu, maka lalu seluruh jalan-jalan di tengah kota itu disiram dengan air. Ini kan urusan fisik. Itu bisa.
Nah, agama kita ini adalah urusan ruh itu ya. Urusan rohani ini yang itu tidak bisa dilakukan oleh siapa saja itu. Agar kita ini menjadi sabar, agar kita itu menjadi ikhlas, agar kita itu menjadi jujur, agar kita ini menjadi hati kita ini menjadi tentram, tidak iri, tidak dengki, tidak tamak, tidak takabur, ternyata susah. Pendidikan tidak bisa menyelesaikan. Buktinya makin tinggi pendidikan juga iri, dengki, takaburnya itu juga tidak hilang. Tamaknya itu malah justru lebih nemen itu, lebih nemen. Tidak bisa itu. Tidak bisa diselesaikan sendiri oleh manusia. Itulah lalu agama. Tapi itulah rohani itu yang ada di dalam rohani. Yang ada di dalam rohani itu ada, lalu untuk mempermudah secara akademik itu lalu ada berlapis-lapis. Mulai dari yang sodrun itu lalu di dalamnya itu ada kolbut. Lalu kemudian ada fuadud, ada sakhofun, ada lubun, ada sirun yang tukang mencatat itu sirun hitam. Di dalamnya itu ada yang namanya ana. Ana itulah yang disebut Robbahar sebagai zat, disebut sebagai nikmat, disebut sebagai rasa. Rasa yang bisa merasakan, yang bisa menikmati, dan itulah zat. Itu ternyata lalu gelap. Gelap karena apa? Gelap karena berada pada diri manusia itu, tubuh manusia itu yang punya nafsu, raihan, rahmani, jasmani, dan idhofi, kegelapan. Jadi ruh yang memancarkan di situ ada sidik, amanah, tablek, dan fatonah itu ternyata lalu kemudian menjadi gelap. Robbahar membuat judul ini adalah bagaimana yang gelap itu lalu kemudian dimerdekakan menjadi terang. Itu gimana itu caranya? Bagaimana caranya dimerdekakan ini? Tapi di awal kita ceramah itu kan biasanya kita bersyukur gitu kan pada Allah gitu kan. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Jadi yang mengeluarkan umat dari gelap ke terang itu ya, kalau konsisten dengan apa yang kita sampaikan itu adalah Rasulullah sebetulnya, Muhammad. Itu adalah hak prerogatif, tugasnya Muhammad sebetulnya. Yang mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang itu adalah Muhammad. Tapi adalah Muhammad sebagai Rasul. Ini kadang-kadang juga agak susah dipahami karena tidak bisa membedakan antara Muhammad sebagai putra Abdullah dan Aminah, Muhammad sebagai Nabi Ummi, Muhammad sebagai Abduhu wa Rasuluh. Yang dimaksudkan itu adalah Muhammad sebagai Rasul itu sebenarnya. Yang mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang itu.
Jadi ini adalah tugas Muhammad sebenarnya. Dan itu juga dinyatakan kalau ibu dan bapak-bapak sekalian membaca Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 151 itu, yang bunyinya adalah kama arsalna fikum rasulam minkum, sebagaimana kami telah mengutus di antara kamu seorang rasul yang tugasnya adalah yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Itu di surat Al-Baqarah ayat 151. Jadi Tuhan mengutus seorang rasul di antara kamu. Yang tugasnya apa? Adalah membacakan kepada kamu sekalian ayat-ayatku. Memberitahu tentang ruh yang ada di dalam dada kita ini. Lalu kemudian wayuzakikum, yang mensucikan di antara kamu. Beliaulah yang tahu sebetulnya yang baik, yang bagus, yang senonoh, tidak senonoh, yang indah, tidak. Yang di dalam dada ini yang mensucikan itu adalah Rasul kalau menurut ayat ini, bukan guru agama, bukan dosen agama. Guru agama memang bisa ngajari baca Arab, baca Al-Quran, hafalkan surat Al-Fatihah, memberitahu tentang bagaimana cara sholat, cara zakat, cara puasa, tapi belum sampai kepada bisa mensucikan hati. Paling-paling menyuruh kita supaya kita ini makan yang halal, supaya kita ini tidak ngomong sembarang ngomong, tidak berbuat sembarang berbuat. Biasanya lalu disuruh untuk banyak berpikir sampai pada tingkat itu. Tapi belum sampai kepada bagaimana mensucikan itu. Ini adalah tugas Rasul sebetulnya. Wa yusakkikum wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, ngajari kitab dan hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan Rasul, memberitahu tentang Baitullah, yang itu satu tempat yang telah dilupakan, hilang, telah hilang. Dianggap Baitullah itu adalah sepele, satu tempat yang begitu saja, yang sama. Padahal itu tidak begitu Baitullah itu. Itu hilang. Orang yang salat menghadap ke situ saja tidak merasa di situ. Yang dulu saya katakan dalam kegiatan spiritual itu betapa pentingnya tempat. Tempat itu begitu penting. Tapi seringkali kalah dengan statement bahwa semua tempat itu adalah sama. Pemahaman banyakan orang itu semua tempat katanya sama. Sehingga lalu kemudian mengatakan, memahami bahwa Baitullah itu adalah tempat pulang, bahwa tempat yang mulia, sampai masjidnya disebut Masjidil Haram. Masjid adalah tempat sujud, haram adalah mulia, tempat sujud yang mulia. Kenapa disebut mulia? Karena di situ ada orang mulia. Ialah Rasulullah itu. Yang dinyatakan di dalam Quran, la uqsimu bihadzal balad wa anta ilum bihadzal balad wa walidi wa ma walad, itu bahwa engkau masih ada di situ ya Rasulullah. Di situ memang luar biasa tapi terlupakan. Bahkan orang
umroh, orang haji, saya kadang-kadang juga didebat, tapi saya tidak mau debat. Tapi lalu saya tunjukin, cobalah kita perhatikan bahwa tempat itu tidak sama. Mulai saya katakan para nabi, para rasul itu kan sekian banyak itu kok lahir di tempat itu saja. Di wilayah-wilayah Timur Tengah itu. Saya katakan kalau kita haji itu kan wukuf. Wukuf itu kan hanya berhenti duduk dan doa, tapi duduknya itu harus di Arafah. Kalau tidak di Arafah namanya tidak wukuf, artinya tempat itu menjadi penting. Lalu kalau kita itu sa'i itu kan jalan kaki. Di mana-mana kan banyak jalan lurus itu yang sepanjang 800 meter kan banyak. Tetapi tidak semua jalan kaki itu dinamai sa'i. Sa'i itu manakala jalan kaki itu antara Safa dan Marwah. Begitu juga yang namanya lempar jumroh. Lempar jumroh itu hanya melempar kerikil di tembok ke tembok. Tapi tembok yang dimaksud itu adalah tidak sembarang tembok. Tembok yang ada di Mina. Yang tempatnya juga khusus. Ula, Wusko, dan Aqobah itu. Maka dari apa yang saya sebut ketika itu wukuf, ketika itu sa'i, ketika itu lempar jumroh, itu tempat menjadi sangat penting spiritualitas. Karena itulah lalu kemudian di mana kita berdoa, di mana kita sholat sehari-hari kita, kita ada tempat. Mengenalkan tentang tempat, itulah hikmah sebetulnya. Mengenalkan tentang Allah, mengenalkan tentang Rasul, mengenalkan, itulah tugas daripada kerasulan daripada Muhammad ini. Kita tidak bisa, yang namanya hati ini adalah urusan yas'alunaka aniru kuliru min amri rabbi. Jadi ini memang tugasnya Rasulullah itu mengeluarkan, memerdekakan. Dan juga ada beberapa ayat yang serupa ini, seperti misalnya di surat Jum'ah ayat 2 kalau tidak salah. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini juga begitu. Jadi yang namanya memperbaiki hati itu adalah tugas kerasulan itu. Karena itulah ibu dan bapak-bapak sekalian, bagaimana memerdekakannya itu? Bagaimana memerdekakannya itu? Maka memerdekakannya yang namanya zat, yang namanya nikmat, yang namanya itu yang ada di dalam hati itu rasa, itu adalah tugas daripada Rasul. Lalu kemudian caranya gimana? Itulah lalu kemudian kita ditugasi untuk berkomunikasi. Kita ini ditugasi untuk berkomunikasi, untuk pinter-pinter berkomunikasi kita ini. Ternyata salah satu sukses kehidupan agar bahagia di dunia dan di akhirat itu adalah tatkala kita pinter berkomunikasi. Menghubungkan hati kita itu ya, agar nanti kembali, yang kembali itu nanti kan roh ini. Itu komunikasi dengan Allah seperti yang saya sampaikannya. Lalu itu adalah lewat sholat. Sholat itu komunikasi apa yang roh kita ini. Dengan Allah namanya sholat. Komunikasi dengan Rasul namanya sholawat.
Nah, tentang sholawat ini saja juga seringkali dipertimbangkan. Padahal Qurannya juga sudah mengatakan ya ayyaba innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Komunikasi dengan Rasul namanya adalah sholawat, komunikasi dengan sesama manusia namanya silaturahim. Manakala kita menyambung dengan Allah dengan lewat sholat, nyambung dengan Rasul, dengan sholawat, nyambung sesama kita manusia namanya silaturahmi, maka menjadi. Jadi kita mesti harus memohon kepada Allah. Karena itulah dikenal ada namanya taufik dan hidayah. Lalu hidayah itu adalah pemberian dari Allah. Taufik juga begitu, tapi ada usaha dari kita. Nah, Rasul itulah Ibu dan Bapak sekalian yang mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Yang gelap itu apa? Yang gelap itu adalah hawa nafsu dunia, setan yang ada pada diri kita ini. Yang di Quran juga dikatakan waladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Bahwa pada diri kita ini sebetulnya ada dua unsur. Ialah unsur kekafiran dan unsur mukmin. Yang mukmin yang ada di dalam hati inilah yang harus kita selamatkan. Mukmin itu harus kita selamatkan dari kegelapan itu. Nah, inilah Ibu dan Bapak-bapak sekalian. Jadi ternyata yang bertugas yang bisa memerdekakan nikmat rasa zat yang ada di dalam dada, yang punya sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah, bukan guru agama, bukan profesor, bukan dosen, tapi yang mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang adalah Rasul. Yang tadi ayat Quran, yang dua tadi surat Jum'ah ayat 2, dan surat Al-Baqarah ayat 151 ini manakala kita renungkan dalam-dalam, maka lalu kemudian memang Rasul. Dan kalau yang di dalam ini sudah merdeka, yang di dalam sudah merdeka, maka hidup kita ini terasa damai dengan orang, bisa kasih sayang, karena penyakitnya sudah hilang. Bisa kasih sayang, bisa menghormati orang, bisa menghargai orang, bisa berbuat adil, bisa berbuat sabar, tidak mencurigai antar sesama. Ini kalau penyakit ini sudah hilang karena dikeluarkan dari kegelapan kepada terang benderang, dari himpitan, gangguan hawa nafsu dunia dan setan. Lalu secara sederhana gimana agar kita itu betul-betul damai? Secara sederhana agar damai. Dulu saya pernah mengemukakan ya sebagai bahan musyawarah aja. Agar hati kita itu damai. Kedamaian itu ternyata terkait dengan rumah. Baik sakinah, mawaddah, warahmah itu kalau kita itu punya rumah. Rumah ini harus ditempati. Kalau rumah ini tidak ditempati, maka rumahnya juga cepat rusak. Coba Ibu dan Bapak-bapak sekalian. Kalau ada perumahan lalu tidak ditempati, rumahnya akan rusak. Ternyata bukan saja rumahnya yang rusak, orangnya, pemiliknya ini juga rusak. Karena itulah saya ulangi lagi, orang yang meninggalkan rumah tanpa jelas
itu disebut minggat. Minggat itu kan jelek. Disebut babung, disebut gelandangan, karena meninggalkan rumah. Tidak punya rumah disebut liar. Dan apa saja yang disebut liar itu selalu jelek dan membahayakan. Ada anjing liar, coba anjing liar kan membahayakan. Ada kuda liar, ada babi liar, ada banteng liar, ada rumput liar kan enggak? Apalagi manusia liar. Disebut liar karena terpisah, tidak terikat dengan rumah. Itu liar. Kambing liar, kucing liar, anjing liar, sapi liar, rumput liar saja. Itu ada rumput liar. Tidak enak dipandang karena liar, jelek. Apalagi manusia liar. Disebut liar karena tidak terikat dengan rumah. Lah kita ini punya rumah. Ruh kita ini. Yang itu tadi zat, yang nikmat, yang rasa itu punya rumah. Rumah ruh. Pangkalan ruh. Tak sebut pangkalan ruh. Itu adalah baitullah itu. Inna awala baiti wudi alinasi laladi bibakata mubarakan wa udalil alamin fihi ayatun bayinatun maqamul Ibrahim wa man daqalahu kana aminan. Jadi yang pertama-tama kali saya nyatakan rumah untuk seluruh umat manusia ini baitullah itu. Itu adalah rumah ruh, rumah kita semua untuk menyembah ibadah pada Allah. Nah, ketika kita sholat 5 waktu, lalu kemudian kita merasa berada di situ, ketemu Rasul untuk menyembah Allah, komunikasi dengan Allah di tempat itu, maka berarti kita itu ada di rumah. Di rumah ruh, kita sholat. Tapi lalu kemudian hati kita kemana-mana yang selama ini kita lakukan, termasuk juga saya, Allahu Akbar kemana-mana. Sampai lalu kemudian lupa kalau itu sholat, yang ditegur fawailun lil mustallin alladzina hum an sholatihim sahun. Lupa akan sholatnya, lupa ketika kita sedang sholat. Karena kita belayang kemana-mana, maka itu tidak dianggap sholat sebetulnya. Itu sama dengan bersiul-siul dan bertepuk tangan. Wa makana sholatuhu mindal baiti illa mukaan wa tasdiyah fadu kulla adaba bima kuntum takfurun. Tidaklah sholat kecuali di tempat ini. Tidaklah sholat di Baitullah, kecuali hanya sekedar bersiul-siul dan bertepuk tangan. Fadukul adaba bima kuntum takfurun. Ingat adab Allah begitu keras karena menserikatkannya. Kenapa kok disebut menserikatkannya? Karena katanya sholat, ketemu Allah dan Rasulnya, ternyata bukan lalu berada di tempat sholat yang tadi saya katakan betapa tempat itu penting, tapi lalu kemana-mana. Ketika sholat ingat jemuran, maka menserikatkan, menggandengkan, mengumpulkan antara Tuhan dengan jemuran, menjadi menserikatkan. Kita harus berada di rumah ini. Dan kalau kita tidak ada di rumah itu, maka kita menjadi liar. Dalam perspektif roh kita lalu menjadi minggat dari rumah itu. Menjadi babungan, menjadi gelandangan. Dan kalau kita berada di rumah ini, ternyata lalu hati kita itu menjadi tenang. Dan kalau hati kita berada di situ, maka lalu kemudian yang namanya nikmat, yang namanya rasa, yang namanya zat itu menjadi berdikah.
Jadi yang memerdekakan adalah Rasulullah, lalu kemudian kita harus berada di rumah untuk menghadap Rasulullah di Baitullah, di rumah. Nah, rumah inilah yang hilang, yang lalu kemudian tidak diingat lagi sebagai rumahnya, tidak dianggap lagi sebagai rumahnya. Waktu sholat pun tidak ingat tempat itu. Akhirnya lalu kemudian karena tidak di rumah, lupa rumah, maka lalu kemudian kita menjadi manusia bambu dalam perspektif ruh. Dan itulah lalu kemudian menjadi gelap. Menjadi gelap. Lalu menjadi terbelenggu. Terbelenggu apa? Terbelenggu dari hawa nafsu dunia dan setan. Saya kira itu perubahan yang saya pahami dari bagaimana memerdekakan zat, memerdekakan rasa, memerdekakan nikmat yang ada pada inti daripada manusia itu, yang itu dibarengkan ketika ditiupkannya ruh yang kita ketika itu umur 4 bulan 10 hari itu, yang itu inti daripada manusia, mulai dari sodrun, kolbun, fuadun, sakopun, lupun, syirun. Yang tukang nyatat-nyatat kitab itu kan sirun. Ana itulah zat, ana itulah nikmat, ana itulah rasa yang harus dimerdekakan dari hawa nafsu, yang harus kita jaga baik-baik agar tetap menjadi suci, dan dengan suci itulah nanti kita bisa berhasil kembali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kita main-main di dunia ini, yang menurut ukuran dibandingkan dengan hari akhirat hanya selama 1 hari, itu pun kalau kita umur 100 tahun. Maka lalu kemudian kalau kita memilih, seringkali kita sibuk urus dunia, padahal dunia ini hanya 1 hari. Dan yang dunia inilah ma'indakum yang fadu, apa yang dari kamu itu adalah adalah musnah. Wa ma'indallah baqin, yang dari Allah, yang Allah itulah yang kekal. Nah, kita mesti harus mencari yang kekal ini, tapi tidak boleh melupakan dunia. Babtabi darul akhirah walatan sana sibaka. Saya kira itu perubahan isob yang bisa saya sampaikan pada malam ini sebagai bahan pertimbangan, bukan menjadi keputusan. Bahan pertimbangan untuk melakukan perenungan, untuk agar hati kita itu mudah ingat bahwa kita ini hanya sehari di dunia ini. Orang Jawa mengatakan mampir ngopi. Saya ketika membaca ayat itu memang sebentar sekali kita ini. Jangan lalu kemudian sebentar ini jangan kita utamakan, melupakan yang lama. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.